Ada pula lah yang komen seperti ini, bang, peraturan dibuat untuk dilanggar, itu hanya pernyataanmu, brotherku. Kenapa gue bilang seperti itu? Peraturan itu kalau kita tidak patuhi, kacau kita dalam bernegara, kacau kita dalam bernegara. Kenapa aku bilang? Salah satu contoh, dibuatlah peraturan supaya kayak mana tertib di lalu lintas. Itulah makanya adanya lampu merah, ya kan? Ada zebra cross untuk orang menyeberang segala macam, pejalan kaki, trotoar dibuat untuk jalan kaki, banyak jalur sepeda untuk orang yang bersepeda. Ya, mereka bersepeda bukan mereka nggak punya kendaraan lain gitu, jangan sepele. Nah, itu satu. Terus jalan tol khusus untuk mobil, semua ada pada tempatnya, ada peraturannya. Kalau kita tidak patuhi dalam bernegara ini, brotherku, ya kacau. Ya kayak macam salah satu kota Medan, kacau. Nah, macam saya ini kan tinggal di Medan nih, kacau. Nggak ada yang mau saling mengalah. Baru hijau langsung klakson, ten. Ya di depan tuh bukannya mau dia lama-lama, justru karena belum ada jalan lah, belum ada ruang untuk dia lewati. Karena semua yang bagian depan tuh semua mau cepat, semua mau, aduh. Itulah aku bilang kenapa kita, salah satu kita sebagai masyarakat ini menunjukkan kalau kita itu betul-betul bernegarawan. Nggak harus kita terjun di ruang lingkup pemerintahan. Kita tidak di dalam pemerintahan pun kita bisa menunjukkan kalau kita itu adalah warga negara yang betul-betul mencintai negara ini. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena dengan adanya kita mematuhi peraturan, membuang sampah pada tempatnya, ya, jalur pada tempatnya, ya, itu sudah menunjukkan, ya, kalau kita itu cinta dengan negara ini. Kenapa? Bersih, tertib, gitu. Pola pikirnya itu diubah, dan itu dilakukan dengan orang yang betul-betul sadar. Jangan tunggu ada polisi baru apa, tengoklah komen-komennya itu. Orang polisinya kayak gitu kok, begini-begini, datangnya jam sekian, pulangnya jam sekian. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kesadaran itu timbul dari diri sendiri. Nah, itu yang aku selalu tekankan. Makanya aku bilang sadar diri, tahu diri, dan berbenah diri gitu. Berapa banyak orang yang melawan arah, ya, berhenti di lampu merah, tetapi bukan pas di belakang atau sebelum lampu merahnya itu gitu, melewati malah. Nah, kalau mereka bonceng anak dan itu jadi contoh untuk mereka, ya udah, dari generasi ke generasi berikutnya itu begitu-begitu terus gitu, nggak ada perbedaan. Makanya setiap tahun, setiap abad, begitulah seterusnya Indonesia kita ini, nggak ada mau berbenah, nggak ada mau sadar diri gitu. Ayolah, mau sampai kapan lah pemerintah pelan-pelan, Prabowo sedang berbenah diri, sedang betul-betul menyusun strategi hilirisasi dan lain-lain segala macam. Masa kita sebagai masyarakat, itulah bentuk daripada dukungan kita tuh yang seperti itu gitu. Nah, masa mereka berbenah kita tidak berbenah? Tolonglah, ayolah kerjasama, yuk gunakan akal sehat dan semaksimal mungkin.